Michelle remembers, bayangkan jika selama ini ada bagian dari ingatan lo yang terkunci hingga suatu hari perlahan terbuka. Dan yang lo lihat itu adalah kengerian yang tak terbayangkan, yaitu ritual setan. Penyiksaan dan suara jeritan yang membekas selamanya, itulah yang terjadi sama si Michelle Smith ini. Tapi, apakah semua ini benar terjadi atau hanya ilusi dari ingatan yang dimanipulatif? Kisah nyata atau rekayasa? Kisah Michelle Remembers adalah salah satu cerita kontroversial yang mengguncang dunia pada tahun 1980-an. Buku ini mengisahkan pengalaman kelam Michelle Smith yang mengaku mengalami ritual satanik mengerikan di masa kecilnya. Ditulis oleh Michelle bersama suaminya yaitu Dr. Lawrence Pasteur, seorang psikiater. Buku ini menjadi pijakan awal dalam fenomena satanic panic di Amerika Utara. Tapi apakah semua yang diceritakan Michelle benar-benar terjadi? Michelle dan Dr. Purdes pada tahun 1976, Michelle Smith, seorang wanita asal Victoria, Kanada, mencari bantuan psikiater Dr. Lawrence, yaitu untuk mengatasi depresi dan kecemasan berat yang dialaminya. Dalam sesi terapi, Michelle mulai mengingat kembali masa kecilnya yang penuh trauma. Ia bercerita bahwa pada usia 5 tahun, ia mengalami serangkaian ritual yang dilakukan oleh sebuah sekte penyembah setan di Victoria, gitu, Kanada. Mereka menggunakan teknik hipnotis. Dr. Pardes membantu Michelle menggali lebih dalam ingatan yang terpendam. Perlahan, kenangan-kenangan yang selama ini terkunci di benaknya mulai terbuka. Dan yang muncul adalah serangkaian kejadian yang sangat mengerikan. Ritual satanik mengerikan dalam buku Michelle Remembers. Michelle menggambarkan bagaimana ia diduga diculik oleh ibunya sendiri dan diserahkan kepada semua sekte. Ritual yang ia alami sangat brutal, tortur fisik dan mental. Michelle mengaku dipukuli, dipotong dengan pisau, bahkan disiksa dalam upacara mengerikan. Dikurung dalam peti mati, ia mengklaim pernah dikurung dalam peti mati selama berbulan-bulan. Bersama mayat yang membusuk. Michelle menyebut dirinya sebagai saksi dari ritual pengorbanan manusia, di mana bayi-bayi dipersembahkan kepada iblis. Kehadiran iblis secara fisik. Dalam salah satu sesi hipnotisnya, Michelle mengaku melihat langsung sosok setan yang memiliki tanduk dan bau belerang menyengat. Dalam puncak penderitaannya, Michelle mengaku melihat sosok Bunda Maria yang datang menyelamatkannya dari penderitaan itu. Menurut Michelle, semua kejadian itu terjadi dalam kurun waktu sekitar 14 bulan. Antara tahun 54 sampai tahun 55. Setelah selesai, sekte tersebut mencuci otak agar bisa melupakan segalanya. Kontroversi dan keraguan ketika Michelle Remembers diterbitkan, kisah ini menjadi sensasi besar. Namun, tidak semua orang percaya. Banyak pihak mulai mempertanyakan kebenaran ceritanya. Tidak ada bukti konkret, tidak ada catatan polisi, laporan orang hilang, atau bukti fisik yang mendukung klaim Michelle. Beberapa peristiwa yang Michelle klaim terjadi bertentangan dengan catatan sejarah yang ada. Prisisma ahli psikologi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa ingatan dipulihkan melalui hipnotis seringkali tidak akurat dan bisa jadi hasil dari sugesti yang diberikan oleh terapis. Setelah buku ini sukses, Michelle dan Dr. Pardes menikah, yang memunculkan spekulasi bahwa kisah ini mungkin dibuat-buat demi ketenaran dan keuntungan finansial. Ya, dari dampak ini, satanic panic terlepas dari kontroversinya, Michelle Remembers menjadi pemicu utama histeria massal yang dikenal sebagai satanic panic yang terjadi di Amerika Utara pada tahun 1980-an. Banyak orang mulai percaya bahwa ada jaringan sekte penyembah setan yang menculik dan menyiksa anak-anak secara rahasia. Ini menyebabkan banyak kasus tuduhan palsu, termasuk orang tua dan pengasuh anaknya yang dituduh melakukan ritual satanik tanpa bukti nyata. Ya, kesimpulannya dari cerita ini, fakta atau fiksi? Gue serahin ceritanya semua, tulis di kolom komentar. Hingga saat ini, kebenaran kisah Michelle Remembers masih diperdebatkan. Tidak ada bukti yang mendukung klaim Michelle dan banyak ahli yang psikolik menganggapnya sebagai hasil dari ingatan palsu yang dipengaruhi oleh terapi hipnotis. Namun, bukti ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah psikologi dan budaya pop. Skeptisisme, anjing bisa banget. Skeptisisme, skeptis,
Skeptisisme. Skeptisisme ahli psikologi.